Dan saudara, meskipun belum memenuhi syarat tata tertib, usulan pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai gelaran balap internasional Formula E terus ini bergulir. Apakah hak interpelasi bertujuan politis untuk menjatuhkan Anies Baswedan ataukah hal yang biasa dari fungsi pengawasan anggota Dewan? Sudah bergabung secara daring di pagi hari ini di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara, ada anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, William Aditya. Dan kemudian juga ada anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS, Ahmad Yani. Dan juga ada pengamat politik, Adi Prayitno. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ke Bung William dulu ini terkait dengan interpelasi ini. Apa yang mendasari PSI kemudian ingin mengajukan interpelasi ini? Apa yang dilihat? Iya, yang pertama adalah karena memang ada catatan dari BPK terhadap penyelenggaraan Formula E ini. Ya, catatannya adalah karena ada beberapa komponen anggaran yang tidak cermat dihitung oleh Pemprov DKI Jakarta, sehingga tidak bisa memformulasikan profit dari acara Formula E ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ingin sekedar mempertanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta mengapa memprioritaskan penyelenggaraan Formula E pada tahun 2022 setelah terbitnya instruksi untuk menyelenggarakan Formula E pada tahun 2022, padahal jikapun kita sudah selesai pandemi pada tahun 2022, kita harusnya fokus terhadap pemulihan ekonomi, sehingga lebih baik anggaran yang cukup besar, 1 triliun lebih itu, bahkan nanti akan lebih banyak lagi karena akan diselenggarakan Formula E-nya, lebih baik difokuskan terhadap recovery ekonomi, fokuskan kepada bantuan-bantuan yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi ini lebih kepada anggarannya ya, Pak, yang Bung William dan teman-teman kemudian permasalahkan? Ya, kami melihat segala kebijakan tentunya dasarnya adalah anggaran. Sehingga tanpa anggaran tentunya suatu kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Sehingga yang kami ingin mempertanyakan pertama tentunya adalah kenapa urgensinya terus ingin didorong Formula E ini, apa sih sebenarnya dasar pertimbangan pertamanya ketika pandemi ini terus didorong acara Formula E ini. Dan kedua, kami juga ingin mempertanyakan bagaimana hitung-hitungan dari penyelenggaraan Formula E ini, apakah betul hitung-hitungannya itu sudah sesuai dan cermat. Ada potensi apa yang dilihat? Ada potensi kerugian kah? Ada potensi seperti apa yang dilihat oleh teman-teman? Ya, kami sebenarnya ingin sekedar mempertanyakan kepada Gubernur kenapa terus-menerus kita memprioritaskan acara Formula E ini ketika kita masih dalam konteks pandemi. Yang kedua juga karena kami melihat ada catatan dari BPK ya, bahwa ada beberapa perhitungan-perhitungan yang dianggap tidak cermat, sehingga kami ingin mengkonfirmasi langsung kepada Gubernur. Dan harus dilakukan melalui interpelasi menurut Bung William? Ya, menurut saya interpelasi kan hak dari anggota Dewan, dan seperti yang tadi sudah dikatakan juga bahwa itu kan sekedar ingin mempertanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta terkait dengan kebijakan tertentu ya, dalam hal ini Formula E, sehingga ini dilihat sebagai bentuk pengawasan kita saja yang kita lakukan sebagai fungsi kita sebagai anggota Dewan. Ada berapa fraksi yang kemudian sudah bergabung untuk sepakat melakukan interpelasi ini sejauh ini? Sepanjang sepengetahuan saya, ada fraksi PDI Perjuangan yang menginisiasi interpelasi ini, lalu kami dari fraksi PSI. Totalnya kan kalau menurut aturan tatibnya itu harus 15 anggota Dewan. Apa sudah memenuhi? Ya, setahu saya belum 15 anggota Dewan. Belum ya. Baru sekitar 13 anggota Dewan, sehingga masih perlu waktu untuk bisa menjalankan ini. Oke, saya ingin ke Pak Ahmad Yani dulu. PKS menolak untuk interpelasi ini. Kenapa Pak Ahmad Yani? Ada apa? Iya. Kami dari fraksi PKS menolak interpelasi. Kenapa?
Karena sesungguhnya kalau kita ingin mendapatkan informasi berkaitan tentang masalah Formula E, sebenarnya itu ya sudah bisa dilakukan cukup melalui rapat-rapat yang memang dilakukan di komisi-komisi, di rapat pimpinan gabungan, ya. Dan pada waktu lalu, ya pada saat tentang masalah agenda Formula E ini, memang sebelum pandemi disampaikan, ya, ini sudah sudah disetujui juga oleh pihak pimpinan DPRD bahwa itu akan dilaksanakan. Nah, oleh anggota DPRD juga di dalam badan anggaran. Nah, pada saat memang mau dilaksanakan, kemudian terjadi pandemi, maka dimundurkan. Nah, sehingga ke depan, ya, kalau memang pandemi ini sudah selesai, bagaimana Pak Gubernur bisa memulihkan ekonomi. Nah, salah satu memulihkan ekonomi, selain memang kegiatan anggaran yang lain memang sudah dipersiapkan untuk pemulihan ekonomi, begitu juga melalui Formula E, ya. Formula E yang memang ini merupakan ajang olahraga yang ingin bagaimana bisa memberikan kepercayaan pada dunia bahwa inilah Jakarta yang memang sudah bisa menyelesaikan tentang masalah pandemi itu. Kemudian juga bagaimana memulihkan ekonomi. Nanti akan banyak sorotan dari tingkat dunia yang mengenal Jakarta. Kalau mereka tahu Jakarta itu aman, ya, kemudian bebas pandemi, maka banyak berbondong-bondong para pengusaha yang datang ke Jakarta sehingga bisa menghidupkan ekonomi. Nah, di sisi lain juga pada saat pelaksanaan kegiatan itu, andaikan Formula E ini jalan, ini juga akan bisa menguntungkan karena nanti ribuan orang yang akan datang. Itu saya kira tentang masalah interpelasi ini hanya ya panggung politik saja ya dari pihak-pihak tertentu yang sebenarnya kalau memang rapat-rapat selama ini kita lakukan itu sudah jelas. Ya sudah jelas, apalagi BPK sudah mengungkapkan, ya sudah dilakukan pemeriksaan. Kita percaya dengan kelembagaan yang ditugaskan oleh pemerintah BPK itu memberikan WTP. Kita mau apa lagi? Ini satu hal yang memang nggak masuk akal kalau memang masih mau interpelasi. Jadi ini panggung politik, seperti itu. Panggung politik saja begitu, ada Ya, kepentingan saya kira politik. Memang panggung politik, memang lagi-lagi ya karena semua partai politik kan ke depan berupaya ya bagaimana mendapatkan simpati dari warga masyarakat. Tapi justru Pak Gubernur ini saya kira berpikir ke depan. Apalagi sekarang kita lihat pandemi itu ya bagaimana proses penanganan yang dilakukan sudah cukup baik. Ya, Kalau bekerja alasannya adalah agar anggarannya mungkin bisa dialihkan untuk penanganan pandemi, bagaimana menurut Pak Ahmad Yani? Ya, saya kira dari anggaran yang lain juga kan sudah ada dianggarkan. Dan ini juga merupakan salah satu upaya untuk ya ini kemudian dari Formula E untuk pemulihan ekonomi juga ya bahwa Jakarta itu sudah aman, banyak nanti orang yang pada datang dalam ajang kegiatan itu juga akan disorot, dilihat oleh tingkat dunia. Nah, ini juga akan menguntungkan. Ini bagian dari memulihkan ekonomi. Makanya kita harus berpandangan positif apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur. Ya. Walaupun sebenarnya ini ya, mungkin kalau berbicara Formula E, ya, Formula E teman-teman mau interpelasi, ini bicara pepesan kosong lah. Kenapa? Karena ini baru pembahasan. Ya, kalau nanti pandemi itu di 2022 itu selesai gitu. Ya bukan bahwa besok mau dilaksanakan, tidak. Ini cuma pepesan kosong saya kira tadi. Kenapa ini panggung politik seperti itu? Gitu. Ada kemungkinan ini hanya ajang untuk mencari atau untuk membuat panggung politik. Ini hanya masalah politik saja, hak interpelasi yang diajukan di DPRD DKI Jakarta. Bung Adi Prayitno, menurut Anda hak interpelasi yang diusulkan apakah benar hanya sebatas panggung politik saja? Saya ingin komentar dua hal. Pertama soal yang substansi dan yang politik. Kalau bicara DPRD, bicara interpelasi tentu politik. Karena di situ adalah kumpulan orang-orang yang berpolitik dari partai yang berbeda. Nah, yang substansi memang ini terjadi silang pendapat lah.
antara pengusul interpelasi dan yang menolak. Antara PKS dan PSI misalnya, sudah terjadi dua mazhab yang bertabrakan. Bagi PSI soal Formula E ini perlu dicek ya, apakah memang penting untuk dilanjutkan atau tidak, termasuk soal bocoran dana yang dinilai kemarin temuan oleh BPK. Tapi tadi kalau kita mendengar kutipannya Pak Wakil Gubernur, BPK katanya nggak mengeluarkan bocoran soal temuan yang berapa M itu kan. Itu yang saya sebut soal substansi. Ini bukan soal siapa yang benar, ini bukan soal siapa yang kuat, tapi yang kedua menurut saya soal yang politik. Karena memang sejak awal Anies ini kan banyak sekali ancaman interpelasinya. Soal banjir juga muncul soal interpelasi. Termasuk soal penanganan COVID juga muncul usul tentang interpelasi. Nah, kenapa ini ramai? Karena interpelasi ini adalah salah satu senjata pamungkas yang dimiliki setiap anggota dewan. Ya, kalau cuman RDP, seakan-akan ini tons diskusinya biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah interpelasi, seakan-akan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang bobotnya relatif serius. Makanya kemudian banyak yang menolak. Nah, yang politis bagi saya adalah ini tidak gampang menggulingkan interpelasi karena ada Kenapa? persoalan yang ya salah satunya itu 15 tanda tangan dan disetujui oleh DPRD. Sejauh ini PDIP kan tidak terlampau solid. Yang solid baru PSI. 9 orang semuanya sign in. Tapi PDIP baru 5, yang 20 belum menentukan sikap. Itu artinya di level PDIP sekalipun dilihat sejauh ini masih setengah hati. Di luar itu kan sudah mulai muncul penolakan. PAN sepertinya punya kecenderungan menolak. PKS menolak, ya Gerindra kalau melihat suasana hatinya tentu menolak. Golkar tidak interpelasi tapi Formula E dibatalkan. Ini hal-hal yang politis, apakah interpelasi itu nanti bakal bergulir atau tidak di sidang paripurna atau berlanjut atau tidak. Karena begini juga yang membuat ramai itu. Ada korespondensi di mana kepala daerah itu bisa dimakzulkan kalau nanti dalam interpelasi itu rekomendasinya tidak diikuti oleh gubernur, maka akan muncul hak angket, muncul rekomendasi. Ini yang saya kira semacam kotak Pandora sebenarnya sebagai upaya untuk menguji apakah Anies ini memang kuat membendung ya aspirasi interpelasi yang menurut saya ini adalah jalan masuk sebenarnya yang akan memunculkan hak-hak lain dari DPRD Jakarta. Apalagi menjelang tahun politik misalnya 2024, Anies selalu ditengarai sebagai capres gitu. Maka penting di sini apakah betul Anies ini adalah orang yang memang punya kapasitas, kompetensi dan bersih dari anasir-anasir tindakan-tindakan pidana terkait dengan kebijakan politik. Jadi interpelasi ini bisa menjatuhkan gubernur? Kalau melihat korespondensi yang di Jember bisa. Artinya secara politik ya, pemakzulan secara politik. Tapi itu prosesnya panjang dan itu disetujui oleh semua fraksi. Kalau di DPR memang agak sulit di DPRD Jakarta ini karena mazhab fraksi yang relatif mendukung Anies ini agak kuat. Tetap saja PAN, PKS, Gerindra, kalau Golkar bergabung kan agak kuat. Sementara pada level yang interpelasi, pengusul orang-orang yang selama ini berseberangan dengan Anies memang tidak terlampau solid. Hanya PSI yang berotot. Justru PDIP yang sebagai partai pemenang pemilu di Jakarta ini ya saya membacanya setengah hati, nggak bulat gitu mendukung. Iya, jadi pertanyaannya sekarang kemudian adalah ke PSI, sudahkah atau lobby-lobbynya ini sudah sampai mana untuk kemudian melakukan bisa meyakinkan fraksi PDIP untuk solid begitu sehingga terpenuhi kuotanya 15 orang, Bung William? Ya, kami tentunya komunikasi terus dilakukan, komunikasi politik terus dilakukan untuk kita bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, ya, melaksanakan fungsi kita, melakukan fungsi pengawasan dengan baik, dan kita juga harus bisa melihat bahwa sebenarnya yang menginisiasi hak interpelasi ini adalah PDI Perjuangan. Dan kita harus menghargai itu, menghormati itu, dan kami dari PSI setuju dengan posisi politik seperti itu, sehingga kami dari PSI juga melihat bahwa ada urgensi juga untuk kita melakukan hak interpelasi untuk mempertanyakan acara Formula E ini. Artinya kita harus melihat bahwa kita jangan sampai berpikir ini upaya untuk menjatuhkan Pak Anies dan lain sebagainya. Ini kita hanya ingin mengkonfirmasi hitungan-hitungan dari Formula E ini seperti apa. Lalu kalau misalnya tadi dikatakan bahwa ini adalah
acara yang menguntungkan dan bisa membuat multiplier efek kepada masyarakat secara ekonomi, hitungannya seperti apa. Nah inilah yang harus kita bisa jawab. Tidak cukup dengan RDP saja? Ya menurut saya RDP itu kan bisa terus dijalankan, dan kami juga ingin lakukan konfirmasi secara langsung kepada Gubernur DKI Jakarta dengan mekanisme interpelasi. Menurut saya itu tidak masalah, nggak perlu, maksudnya bisa berjalan bersamaan. Oke, benarkah kemudian ada ada upaya untuk menjatuhkan gubernur dalam interpelasi ini? Nanti kita akan lanjutkan kembali dialog ini usai jeda berikut ini. Tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan.